Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ulfi Asrani. Untuk lebih dekatnya, Bapak Ibu bisa memanggil saya Miss Ulfi. Saya berasal dari GBK Tour and Travel. Saya yang akan menjadi leader Bapak Ibu dalam perjalanan kita kali ini. Baiklah, sebelumnya saya akan mengecek kembali peserta tur yang akan mengikuti tur kita. Baik, semuanya lengkap. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memberikan waktu 20 menit untuk Bapak Ibu yang akan mau ke toilet. Untuk toiletnya ada di sebelah kanan dan nanti kita akan berkumpul lagi di sini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu semangat untuk melakukan perjalanan kita? Oke, baiklah. Bapak Ibu, sekarang kita akan menuju Kamboja dengan menggunakan pesawat AirAsia ETD jam 8 pagi dan ETA-nya jam 15.30 dan kita juga akan transit di Kuala Lumpur sekitar kurang lebih 4 jam dan akan melanjutkan penerbangan menuju Kamboja. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membantu Bapak Ibu untuk check-in. Dan Bapak Ibu bisa menunggu di sini sebentar. Baiklah Bapak Ibu, saya sudah selesai check-in. Dan ini boarding pass Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita nanti akan masuk pesawat melalui gate 2. Dan saya ingatkan kembali untuk memeriksa barang bawaan Bapak Ibu dan semua dokumen pribadi agar tidak ada yang ketinggalan atau hilang. Baiklah Bapak Ibu, silahkan duduk sesuai seat yang ada di boarding pass Bapak Ibu dan tetap memakai seatbelt sesuai peraturan dan tidak membukanya setelah diperbolehkan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur dan akan transit di sini selama 4 jam. Dan setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan menuju Kamboja. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin makan dan ke toilet, silahkan dan nanti berkumpul lagi di sini. Baiklah Bapak Ibu, apakah sudah berkumpul semuanya? Oke, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Bandara Internasional Phnom Penh selama 2 jam perjalanan. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu agar memeriksa barang bawaan dan dokumen pribadi agar tidak ada yang tertinggal dan hilang. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk pesawat dan silahkan duduk sesuai seatnya masing-masing dan memakai seatbeltnya. Selamat datang Bapak Ibu di Bandara Internasional Phnom Penh. Dan apakah barang Bapak Ibu sudah lengkap semuanya? Dan saya ingatkan kembali, tolong periksa kembali barang bawaan Bapak Ibu dan dokumen pribadi Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menuju ke lobi. Baiklah Bapak Ibu, jika ada yang ingin membeli makanan, Bapak Ibu bisa membelinya di food place. Dan jika ada yang ingin ke toilet, silakan lurus belok kanan. Dan nanti kita akan berkumpul lagi di sini 30 menit lagi. Apakah semuanya sudah berkumpul Bapak Ibu? Oke, baiklah. Sekarang kita menuju ke lobi dan menuju bus kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini bus kita sudah datang. Silahkan Bapak Ibu menaiki bus dengan hati-hati dan perhatikan langkahnya. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah sudah di dalam bus semuanya? Baiklah Bapak Ibu, saya akan mengecek kembali kelengkapan Bapak Ibu semuanya. Baik, sudah lengkap. Baiklah Bapak Ibu, selamat datang. Saya ucapkan di Kamboja, tepatnya di Phnom Penh. Baiklah, untuk lebih dekatnya, saya akan memperkenalkan diri lagi. Nama saya Ulfi Asrani, Bapak Ibu bisa memanggil saya Miss Ulfi. Saya berasal dari GBK Tour and Travel. Di sini saya tidak sendirian tentunya, saya ditemani oleh driver kita yang bernama Mr. John dan Bapak Mr. John bisa say hi kepada tamu kita. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memberikan gambaran itinerary perjalanan kita selama 4 hari 3 malam di Kamboja. Baiklah Bapak Ibu, pertama kita akan mengunjungi Cambodia Post dan Kam Chut Cafe, kemudian menuju ke Trip Phnom Penh Hotel. Untuk hari selanjutnya, kita akan mengunjungi Explore Angkor Archaeological Park dengan mengunjungi tempat-tempat tersohor seperti Angkor Wat, Trop Port, Sot Gate, Benteng Kedai.
Dan selanjutnya kita akan ke Floating Village and Teni Seplaks untuk melihat suasana kehidupan warga Kamboja di Kampung Apung. Kemudian menuju Angkor Village Hotel. Untuk hari ketiga kita akan ke Royal Palace, merupakan istana Raja Kamboja, untuk melihat kemegahan arsitektur bangunan istana, koleksi yang berkaitan dengan sejarah dan budaya, serta Silver Pagoda yang menawan. Dan kita akan melanjutkan perjalanan menuju Museum Kamboja yang memiliki koleksi seni Khmer terbesar di dunia, termasuk seni patung, keramik, perunggu, dan benda-benda etnografi. Dan selanjutnya kita akan ke Central Market Phnom Penh untuk berbelanja berbagai macam oleh-oleh dan cenderamata khas Kamboja. Tur diakhiri menuju Bandara Internasional Phnom Penh untuk penerbangan kembali ke Padang. Tur selesai. Adakah Bapak Ibu ingin ditanyain tentang itinerary kita untuk perjalanan 4 hari 3 malam? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan sedikit informasi tentang Kamboja. Kamboja merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, negara Kamboja terletak di semenanjung Indochina yang berbatasan di sebelah utara dengan Laos dan Thailand, di sebelah timur dan selatan dengan Vietnam, dan sebelah barat dengan Teluk Dua. Sebagian besar negara Kamboja terdiri dari daratan rendah yang dikelilingi pegunungan di utara, dan barat daya serta di sebelah timur mengalir Sungai Mekong sampai Vietnam di selatan. Negara Kamboja memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah, baik dari bidang pertanian, hasil hutan, maupun perikanan. Masyarakat Kamboja sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian. Lebih dari 80% penduduk tinggal di daratan pusat, di mana beras merupakan produk yang paling penting. Selain itu, juga tersedia industri bahan baku seperti karet dan kapas. Nama resmi negara Kamboja adalah Kingdom of Cambodia dan ibu kota negara adalah Phnom Penh. Kamboja beriklim tropis musim, dengan musim hujan pada bulan November sampai Mei. Iklim ini dipengaruhi iklim muson timur laut, sehingga dalam bulan Januari iklim di negara rata-rata suhunya berkisar antara 21 derajat hingga 35 derajat Celcius. Terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. Saat hujan suhu rata-ratanya mencapai sekitar 22 derajat Celcius. Kamboja memiliki daratan yang subur, sehingga komoditas yang banyak ditemukan di sini adalah karet, beras, kayu, hingga umbi-umbian, gas alam, dan minyak bumi. 11 Februari 2023. Baiklah Bapak Ibu, 10 menit lagi kita akan sampai di objek pertama kita, yaitu Phnom Penh Office. Ini sangat bersejarah dan kental dengan gaya arsitektur Prancis, dan di sebelahnya ada Kamkap Cafe. Dengan mencicipi semangkok kopi dan sajian menu khas Khmer. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai, silahkan turun dan perhatikan barang bawaan dan langkahnya. Baik Bapak Ibu, kita di sini berkunjung selama 2 jam dan nanti kita akan berkumpul di titik kumpul. Baiklah Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu akan dipandu oleh tour guide. Terima kasih. Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifi. Saya local guide yang akan memandu Bapak Ibu tentang menjelaskan Kamboja Pos. Kamboja Pos adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas layanan pos Kamboja dengan kantor utamanya di kota Phnom Penh, ibu kota negara. Perusahaan ini telah bekerja selama bertahun-tahun di bidang ini, menawarkan kepada pelanggan layanan yang dapat diandalkan saat mengirim surat dan paket dengan mereka. Kamboja Pos juga menawarkan berbagai layanan seperti pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pengiriman segala jenis surat dan parcel. Mereka menawarkan layanan ini di dalam negeri atau internasional. Di jalan normal atau jalan tol, mereka juga menjual perangko pos di kantor.
serta aksesoris untuk teknologi telekomunikasi layanan lainnya. Adalah aplikasi transfer uang, mereka yang memungkinkan Anda mengirim dan menerima uang dalam waktu 24 jam. Dengan menggunakan layanan ini, semua paket Anda akan sampai pada waktu yang dijanjikan. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang penundaan saat mengirim sesuatu dengan pos ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, bagaimana tadi turnya Bapak Ibu di Pen Post Office? Apakah menyenangkan? Oke, sekarang kita akan dalam perjalanan menuju hotel. Hotel kita bernama Three Bay Phnom Penh Hotel yang berjarak sekitar 20 menit dari Pen Post Office. Setelah sampai di parkiran, kita akan menuju ke lobi untuk check-in. Sementara saya ke resepsionis untuk mengambil kunci kamar, silahkan Bapak Ibu menikmati welcoming drink yang telah disediakan. Bellboy dan tim kita akan membantu dalam pengurusan barang bawaan Bapak Ibu. Baik, kita telah sampai di hotel. Silahkan turun dan perhatikan barang bawaan dan langkahnya. Dan pastikan tidak ada barang yang tertinggal. Baik Bapak Ibu, saya telah selesai membantu check-in kamar Bapak Ibu, dan kunci kamarnya akan saya bagikan sesuai room English. Selamat pagi Bapak Ibu, gimana istirahatnya tadi malam? Apakah tidurnya nyenyak? Oke, baiklah. Karena kita menginap di beda hotel nanti, maka saya akan membantu Bapak Ibu untuk check out hotel. Silahkan Bapak Ibu tunggu di sini sebentar. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya sudah selesai membantu check out hotel. Bapak Ibu pastikan semua barang bawaan Bapak Ibu tidak ada yang tertinggal. Dan nanti bellboy akan memasukkan barang Ibu ke dalam bus. Baik, apakah sudah berkumpul semuanya Bapak Ibu? Sekarang kita akan melaksanakan tur hari kedua kita di Phnom Penh. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah siap melaksanakan perjalanan kita hari ini? Oke, baiklah Bapak Ibu, bus kita sudah sampai. Silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam bus dan perhatikan langkah dan harap periksa kembali barang bawaannya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan menuju objek pertama kita, yaitu Explore Angkor Archaeological Park. Dengan mengunjungi tempat tersohor seperti Angkor Wat, Trom Pram, Sot, Gate, Banteng Kedai. Baiklah Bapak Ibu, 10 menit lagi kita akan sampai. Baiklah Bapak Ibu, saya ingatkan kembali agar Bapak Ibu memeriksa semua barang bawaan. Jangan sampai ada yang tertinggal dan perhatikan langkahnya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, inilah Explore Angkor Archaeological Park. Baiklah Bapak Ibu, kita di sini selama 2 jam dan setelah selesai nanti kita akan berkumpul lagi di titik kumpul. Nanti di sana Bapak Ibu akan didampingi oleh tour guide. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di Taman Arkeologi Angkor. Sebelumnya perkenalkan, saya Nura Nabila. Bapak Ibu bisa memanggil saya Nura. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang Taman Arkeologi Angkor ini. Taman Arkeologi Angkor menjadi salah satu situs arkeologi terpenting di Asia Tenggara. Yang paling terkenal di Taman Arkeologi Angkor ini ialah kuil Angkor Wat, Angkor Thom, dan kuil Bayon dengan dekorasi pahatannya yang tak terhitung jumlahnya. Kuil Angkor ini bangunan yang sangat simbolis. Konsep Hindu yang paling utama adalah candi dan gunung, di mana candi ini dibangun sebagai representasi dari mitos Gunung Meru. Gunung Meru ini ialah gunung suci dalam kosmologi Hindu dan kosmologi Buddha, serta kosmologi Jain, dan dianggap sebagai pusat dalam semesta, baik secara fisik maupun metafisik spiritual. Gunung ini merupakan tempat bersemaian para dewa, terutama Dewa Brahma dan dewata lainnya. Itulah sebabnya banyak candi termasuk Angkor Wat dikelilingi oleh parit, dibangun dalam bentuk piramida seperti gunung, dan di atasnya tepatnya dengan 5 menara mewakili 5 puncak Gunung Semeru. Ada juga unsur politik di dalamnya. Sebagian besar raja ingin membangun
ke negara mereka sendiri untuk mengembangkan kerajaan dan pemerintahan mereka. Sementara Candi Angkor awal dibangun sebagai Candi Hindu Jayavarman yang ketujuh, berpindah agama menjadi Buddha Mahayana dan memulai pembangunan besar-besaran. Angkor Thom atau kota besar ialah reruntuhan kompleks ibu kota kerajaan Khmer kuno. Angkor Thom melingkupi bagian tengah kompleks kota Gunung Angkor. Ini di bawah kawasan terdapat beberapa monumen dari masa sebelumnya. Di reruntuhan ini ada berbagai candi-candi dan istana-istana, serta terdapat arca-arca yang besar di pusat kota. Ini berdiri Candi Bayon, Candi Agung, resmi kerajaan yang bersifat Buddha Mahayana. Candi ini kaya akan ukirannya. Ciri utama Candi Bayon ini terdapat banyak wajah berukuran raksasa dengan ekspresi yang tenang, teduh, dan anggun, terukir pada menara-menara candi yang mengelilingi puncak utama. Ada bantai kedai atau benteng berkamar atau benteng dengan banyak kamar biksu. Candi ini mirip dengan Candi Fritkham, akan tetapi lebih sederhana dan berukuran lebih kecil. Bangunan-bangunan dalam kompleks candi ini terdapat dalam lingkungan dua yang dibatasi dua lapis tembok dan terdiri dari dua galeri konsentrik yang di tengahnya menjulang menara, lalu bersambung ke sisi timur dengan sebuah cloister. Candi ini bisa dianggap sebagai kompleks biara Buddha, tempat kediaman para biksu. Sotbet, salah satu gerbang masuk ke dalam Angkor Arkeologi Park ini. Taprom termasuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1992 yang pernah menjadi tempat lokasi syuting film Tomb Raider. Baik, sekian informasi yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu tentang Taman Arkeologi Angkor ini. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada tour leader. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak Ibu selama di Explore Angkor Archaeological tadi? Gimana? Oke, baiklah. Baik Bapak Ibu, kita akan menuju lunch di restoran lokal untuk menikmati makanan Kamboja. Apakah Bapak Ibu udah ada sebelumnya makan makanan Kamboja? Oke, nanti kita di sana akan istirahat selama 60 menit dan akan berkumpul kembali lagi. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai di restoran. Silahkan turun dan perhatikan langkah dan barang bawaannya. Baik Bapak Ibu, apakah sudah berkumpul semuanya? Oke, gimana makanan tadi Bapak Ibu? Apakah sesuai dengan selera Bapak Ibu semuanya? Oke, syukurlah kalau begitu Bapak Ibu. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju Wat Phra Aprom Rat untuk melihat arsitektur bangunan yang menawan dan menikmati kisah perjalanan Buddha dan ajarannya. Oke, baiklah Bapak Ibu, bus kita udah sampai. Silahkan Bapak Ibu naik, dan saya ingatkan kembali, perhatikan langkah dan barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Silahkan Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menuju ke Floating Village and Tony Shap Lake untuk melihat suasana kehidupan warga Kamboja di Kampung Ampung. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sampai. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu agar duduk di kursi masing-masing sampai busnya berhenti. Baik Bapak Ibu, silahkan turun, dan saya ingatkan kembali, perhatikan langkah dan barang bawaannya. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan tur selama 1 jam. Silahkan Bapak Ibu, dan nanti kita juga akan berkumpul di sini kembali. Baik, nanti di sana Bapak Ibu akan didampingi oleh tour guide. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, baiklah, jika tidak, selamat menikmati tur Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apakah semuanya sudah berkumpul? Baik, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Hotel Angkor Village. Setelah sampai di parkiran, kita akan menuju ke lobi untuk check-in. Sementara saya ke resepsionis untuk mengambil kunci kamar, silakan Bapak Ibu menikmati welcoming drink yang telah disediakan.
Oke, dan tim kita akan membantu dalam pengurusan barang bawaan Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita telah sampai di hotel. Silahkan turun dan perhatikan barang bawaan dan langkahnya. Dan pastikan tidak ada barang yang tertinggal. Baik Bapak Ibu, saya telah selesai membantu check-in kamar Bapak Ibu dan kuncinya akan saya bagikan sesuai berdasarkan rooming list. Sekarang Bapak Ibu bisa beristirahat di kamar masing-masing. Semua kamar Bapak Ibu berada di lantai 3. Jika nanti akan berkumpul kembali untuk makan malam pukul 8 malam di restoran hotel. Untuk esok hari, program akan dimulai pukul 9 pagi setelah breakfast di hotel tentunya. Jika Bapak Ibu memerlukan bantuan atau sesuatu, bisa menghubungi saya atau rekan kerja saya. Selamat beristirahat. Selamat pagi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tidurnya nyenyak tadi malam? Baik, sekarang kita akan memulai tur kita day ketiga. Apakah Bapak Ibu masih semangat? Oke, baik Bapak Ibu, bus juga sudah ready. Silahkan Bapak Ibu naik bus dan perhatikan langkahnya. Baik Bapak Ibu, objek pertama kita akan menuju perjalanan menuju Royal Palace, merupakan istana Raja Kamboja untuk melihat kemegahan arsitektural bangunan istana, koleksi yang berkaitan dengan sejarah dan budaya Kamboja, serta Silver Pagoda yang menawan. Baiklah Bapak Ibu, 10 menit lagi kita akan sampai. Kita akan tur di sini selama 120 menit. Dan Bapak Ibu akan ditemani oleh tour guide di sana nanti. Baik, kita sudah sampai. Silahkan Bapak Ibu turun dan perhatikan langkah dan barang bawaannya. Nanti kita akan berkumpul kembali di sini. Dan selamat menikmati tur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Baik, perkenalkan saya Melia Novita. Agar lebih akrab lagi Bapak Ibu bisa panggil saya Melia. Dan saya akan menjadi guide Bapak Ibu semua pada tur kali ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menuju Royal Palace atau Istana Raja Kamboja. Tempat ini terletak di tengah-tengah ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Atau nama lain dari tempat ini yaitu Throne Hall. Tempat ini biasanya digunakan oleh Raja Kamboja untuk menerima tamu, atau biasanya digunakan juga untuk upacara keagamaan. Dalam gedung ini terdapat patung emas dan singgasana raja, yang mana singgasana raja ini hanya digunakan sekali selama raja menjabat. Selanjutnya di dalam gedung ini juga ada satu bangunan yang namanya itu Silver Pagoda, yang mana Silver Pagoda ini terbuat dari batu emas dan batu jet. Nah, di sekitar pagoda ini ada satu bangunan lagi yang berbentuk stupa, yang mana stupa ini merupakan tempat diletakkannya abu dari anak kesayangan Raja Norodom Sihanouk yang meninggal akibat kanker. Namun Bapak Ibu semuanya, sebenarnya Royal Palace ini hanyalah gambaran peradaban ningrat Kamboja di masa lalu. Sebelumnya Bapak Ibu, untuk informasi, nanti kalau di dalam gedung kita dilarang untuk memotret ya Bapak Ibu. Mungkin itu sekian informasi dari saya. Nanti jika ada Bapak Ibu kendala atau sesuatu, mohon untuk menghubungi saya. Baik Bapak Ibu, apakah sudah berkumpul semuanya? Oke, baiklah. Apakah tadi menyenangkan Bapak Ibu? Baik, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju lokal restoran. Kita akan lunch dan istirahat selama 60 menit. Dan akan mencoba berbagai macam makanan khas Phnom Penh. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai. Saya ingatkan kembali, perhatikan langkah Bapak Ibu, dan nanti kita akan berkumpul lagi. Baik Bapak Ibu, apakah semuanya sudah berkumpul? Oke, gimana lunchnya tadi? Apakah memuaskan dan enak? Baik, silakan Bapak Ibu masuk ke dalam bus dan perhatikan langkahnya. Dan pastikan tidak ada barang yang tertinggal. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan menuju objek selanjutnya, yaitu Museum Nasional Kamboja.
Museum Nasional Kamboja di Phnom Penh adalah museum sejarah, arkeologi, dan budaya terbesar dan paling terkemuka di Kamboja. Museum ini adalah salah satu museum yang memiliki koleksi seni Khmer terbesar di dunia, termasuk seni patung, keramik, perunggu, dan benda-benda etnografi. Baik Bapak Ibu, 10 menit lagi kita akan sampai. Baik Bapak Ibu, silahkan turun dan perhatikan langkahnya, dan nanti di sana Bapak Ibu akan ditemani oleh tour guide. Dan nanti kita akan berkumpul lagi di sini. Baik Bapak Ibu, selamat menikmati tour Bapak Ibu. Halo semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Wari Okta Faisal, pemandu wisata Anda selama Anda di Museum Nasional Phnom Penh. Terima kasih sudah memilih agensi travel kami untuk membantu menikmati kunjungan Anda selama Anda di Kamboja yang sangat indah ini. Kami berharap Anda bisa menikmati kunjungan Anda di sini, di mana Anda bisa pulang ke rumah dalam keadaan puas dan senang. Sedikit penjelasan tentang Museum Nasional Kamboja di Phnom Penh ini. Museum Nasional Kamboja di Phnom Penh adalah museum sejarah, arkeologi, dan budaya terbesar dan paling terkemuka di Kamboja. Museum ini adalah salah satu museum yang memiliki koleksi seni Khmer terbesar di dunia, termasuk seni patung, keramik, perunggu, dan benda-benda etnografi lainnya. Koleksi museum mencakup lebih dari 14.000 artefak, mulai dari zaman prasejarah sampai periode setelah kerajaan Khmer, yang pada puncak kejayaannya, kekuasaan membentang mulai dari Thailand, Kamboja, hingga ke Vietnam Selatan. Museum ini terletak di Jalan 13 di pusat kota Phnom Penh, tepatnya di sebelah utara Istana Kerajaan Kamboja, dan di sisi barat alun-alun Phel Preh Men. Perancang bangunan oleh arsitektur kuil Khmer yang dibangun dalam kurun waktu 1917 dan 1924. Museum ini diresmikan pada tahun 1920 dan dipugar pada tahun 1968. Museum ini bersebelahan dengan Universitas Seni Rupa Kerajaan. Museum ini berada di bawah wewenang Kementerian Kesenian dan Kebudayaan Kamboja. Sejarah dari Museum Kamboja ini adalah George Grossiller pada tahun 1987 sampai 1945, seorang sejarawan atau kurator dan penulis berkebangsaan Prancis, adalah perintis bangkitnya perhatian dunia terhadap seni Kamboja, dan dialah yang merancang bangunan museum yang kini dikenal dengan gaya arsitektur Kamboja tradisional. Hal ini mungkin lebih tepat dijelaskan sebagai sebuah bangunan dari purwarupa kuil Kamboja pada relief kuno dan ditafsirkan kembali dari sudut pandang mata kolonial. Museum Kamboja ini memiliki beberapa koleksi, diantaranya patung kepala dari bahan batu berasal dari periode kerajaan Khmer. Museum Nasional Phnom Penh. Museum ini juga melayani fungsi keagamaan untuk warga setempat. Hal ini karena koleksi benda-benda keagamaan penting seperti relik Buddha dan arca-arca Hindu juga dibuat menjadi sebagai sarana peribadatan oleh warga sekitar. Satu pameran permanen yang didukung UNESCO ialah Rumah Peribadatan Buddha, dan sebanyak usaha kecil menengah setempat dibuka pada tahun 2000 sebagai penambah luas fungsi keagamaan di museum ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat menikmati kunjungan Bapak dan Ibu sekalian di Museum Nasional Phnom Penh, Kamboja. Terima kasih. Oke, apakah Bapak Ibu sudah lengkap semuanya? Baiklah, silahkan naik ke dalam bus dan perhatikan langkahnya.
dan barang bawaannya. Pastikan tidak ada yang tertinggal dan hilang. Sekarang kita akan menuju objek selanjutnya, yaitu menuju Central Market Phnom Penh. Baik Bapak Ibu, akan berbelanja berbagai macam oleh-oleh dan cenderamata tentunya khas Kamboja. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sampai, saya ingatkan kembali, nanti turunnya perhatikan langkah dan barang bawaan Bapak Ibu. Dan kita di sini nanti selama 60 menit dan nanti kita akan berkumpul lagi di titik kumpul yang sudah ditentukan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, selamat shopping Bapak Ibu. Baik, apakah sudah lengkap semuanya? Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah banyak yang membeli oleh-oleh untuk keluarganya? Oke, sekarang kita akan menuju hotel kembali. Baiklah, silahkan naik bus, perhatikan jalan dan langkahnya. Baik Bapak Ibu, kita akan sampai di hotel. Silakan Bapak Ibu bersih-bersih dan istirahat. Nanti kita akan makan malam jam 8 malam. Dan untuk program besok kita akan mulai dari jam 8 pagi. Baik Bapak Ibu, selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, sekarang adalah hari terakhir kita di Kamboja. Saya akan membantu Bapak Ibu untuk check out hotel. Silakan Bapak Ibu tunggu sebentar. Baiklah Bapak Ibu, busnya sudah ready. Silakan Bapak Ibu naik ke dalam bus dan perhatikan langkah dan barang bawaannya. Baiklah Bapak Ibu, gimana tur 4 hari 3 malamnya? Apakah menyenangkan dan mengesankan? Oke, syukurlah. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu puas dalam pelayanan tur kita mengenai hotel, transportasi, driver, dan objek wisata yang kita kunjungi, restoran, tour guide, dan tour leader? Gimana Bapak Ibu? Apakah ada Bapak Ibu yang mau memberikan kesan dan pesannya untuk kami untuk memperbaiki perusahaan kami ke depannya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami juga butuh feedback dari Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner perusahaan kami. Yang ada linknya akan saya kirimkan di email perusahaan. Baik, terima kasih atas feedbacknya Bapak Ibu. Ini sedikit hadiah dari perusahaan kami. Semoga Bapak Ibu menyukainya. Saya yakin Bapak Ibu memiliki pengalaman dan juga foto-foto terbaik Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk di-share ke keluarga dan kenalan Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu memasukkan foto ke sosial media, jangan lupa tag sosial media kami. Dan pastikan selama 3 malam saya melakukan kesalahan, jadi saya meminta maaf agar diberikan maaf dari Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu yang telah menggunakan travel kami. Saya mewakili perusahaan meminta maaf apabila melakukan kesalahan atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu selama tur kita berlangsung. Dan kami akan mengundang Bapak Ibu menggunakan jasa travel kami lagi di lain waktu. Jangan lupa mengajak kenalan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di Bandara Phnom Penh. Silahkan turun dan perhatikan langkah dan pastikan agar semua barang bawaan Bapak Ibu agar tidak ada yang tertinggal. Baik, saya akan menemani Bapak Ibu untuk melakukan check-in prosedur. Baiklah Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu semangat untuk melakukan perjalanan kita? Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan menuju BIM dan dengan menggunakan pesawat AirAsia dengan ETD jam 9 pagi dan ETA-nya jam 17.10 dan kita akan transit di Kuala Lumpur sekitar 4 jam dan akan melanjutkan penerbangan menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membantu Bapak Ibu untuk check-in flight prosedur. Bapak Ibu bisa tunggu di sini sebentar. Baiklah Bapak Ibu, saya sudah selesai check-in dan ini boarding pass Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita nanti akan masuk pesawat melalui gate 2 dan saya ingatkan kembali untuk memastikan barang bawaan Bapak Ibu dan semua dokumen pribadi agar tidak ada yang ketinggalan atau hilang tentunya. Baiklah Bapak Ibu, silakan duduk sesuai seat yang ada di boarding pass Bapak Ibu masing-masing.
Dan tetap memakai seatbelt sesuai peraturan dan tidak membukanya setelah diperbolehkan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur dan akan transit di sana selama kurang lebih 4 jam. Dan setelah itu, kita akan melanjutkan penerbangan menuju Bandara Internasional Minangkabau. Baik, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin makan dan ke toilet, disilakan dan nanti berkumpul lagi di sini. Baiklah Bapak Ibu, apakah sudah berkumpul semuanya? Baik, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Bandara Internasional Minangkabau selama 2 jam perjalanan. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu agar memeriksa barang bawaan dan dokumen pribadi agar tidak ada yang tertinggal dan hilang. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk pesawat dan silahkan duduk sesuai seatnya masing-masing dan memakai seat beltnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendarat di Bandara Internasional Minangkabau dan kita akan mengambil bagasi terlebih dahulu dan setelah itu berkumpul di lobi. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai dengan selamat di Padang. Semoga perjalanan Bapak Ibu selama 4 hari 3 malam berkesan dan selalu kami atas nama perusahaan saya mengucapkan maaf dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan sampai jumpa di lain waktu.